Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dres Satria. Cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Tokyo 2020 sekarang udah sampai semifinal guys. Dan saya bikin video ini langsung setelah perempat final selesai. Terus tadi siangnya saya sudah vaksin kedua untuk COVID-19 guys. Bagi kalian yang belum divaksin, saya sarankan cepetan divaksin deh. Jangan takut guys, jangan takut tentang isu-isu yang vaksin itu berbahaya atau segala macamnya. Nggak apa-apa guys, vaksin itu bikin tubuh kalian tuh lebih kuat. Jadi setidaknya kalau kalian terserang COVID-19 itu kalian nggak bakalan sakit parah banget gitu guys. Jadi bagi kalian yang belum vaksin, vaksin dulu ya guys. Oke, pada video kali ini saya ingin bahas tentang cabang sepak bola. Tapi di akhir video saya akan bahas sedikit untuk cabang badminton guys. Karena ini kan orang Indonesia suka banget nonton badminton. Apalagi timnas Indonesia itu kan badmintonnya bagus-bagus. Jadi saya ingin bahas sedikit tentang badminton Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel saya guys. Sekarang subscriber saya sudah sampai 1000 subscriber. Terima kasih atas dukungannya yang selalu mengikuti channel ini ya guys. Bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys. Supaya saya semakin semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Yuk kita langsung bahas ya guys. Yang pertama itu saya mau bahas tentang Spanyol guys. Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020 ini guys, itu mainnya tuh hampir mirip dengan pas Spanyol timnas senior main di Euro guys. Jadi penguasaan bolanya tuh tinggi guys. Jadi sampai bisa menyentuh 70% guys untuk Spanyol. Tapi lagi-lagi juga guys, lagi-lagi depannya tumpul guys. Jadi sama kayak timnas senior. Meskipun mereka permainannya menguasai lini tengah, tapi nggak bisa bikin gol guys. Dan aduh, depannya itu tumpul sama kayak timnas senior guys. Di Olimpiade Tokyo 2020 ini itu guys, itu saya tuh baru melihat, saya tuh baru sadar guys, Dani Olmo itu sebenarnya nggak jago-jago banget guys. Dani Olmo itu kan kemarin di Euro itu kan kayaknya keren gitu guys. Tapi ada beberapa orang yang ngomong Dani Olmo itu nggak sebagus itu. Dan di Olimpiade ini semakin kelihatan kok dia itu nggak bagus-bagus amat guys. Dia itu kenapa ya guys? Dia sih pegang bola keren gitu kan, bisa kontrol bola keren, dribbling-dribblingnya itu juga bagus guys. Tapi shootingnya, powernya itu rada kurang sih kok menurut saya guys. Jadi Dani Olmo ini ya dia masih muda sih, mungkin bisa diasah lagi. Tapi shootingnya sama shootingnya sama powernya ketika dia nembak itu kok kayaknya kok masih kurang gitu. Dia jago dribbling sih, jago pegang bola itu jago Dani Olmo ini. Terus pemain kedua yang saya mau bahas itu Marco Asensio guys. Di Olimpiade Tokyo 2020 ini guys, itu Asensio itu kelihatan menonjol guys. Jadi kelihatan banget kalau Asensio ini lumayan bagus gitu guys. Padahal kemarin di Euro itu dia nggak dipanggil. Nah saya tuh rada berpikir gitu, aduh kok sayang ya Asensio nggak dipanggil di Euro. Nah tapi kan saya juga berpikir kalau Olimpiade ini kan levelnya beda dengan Euro. Olimpiade ini yang main U23 dan rata-rata bisa dikatakanlah permainannya tuh mediocre guys. Jadi Olimpiade ini sepak bolanya itu sepak bola yang levelnya tidak setinggi Euro guys. Jadi mungkin karena itulah Asensio itu kelihatan bagus guys. Jadi ya di timnas Spanyol untuk Olimpiade Tokyo 2020 ini saya lihat tuh Asensio tuh lumayan penting gitu guys. Dia bisa bikin operan-operan yang akurat, operan-operan yang membahayakan seperti itu guys. Jadi kelihatan banget kalau Asensio ini di Olimpiade Tokyo 2020 ini cukup lumayan bagus gitu guys. Terus seperti biasa Pedri juga bermain bagus sekali guys. Jadi anak muda ini gila, dia tuh bener-bener suka sepak bola guys. Jadi meskipun Barcelona itu
mencoba gitu, mencoba menahan Pedri nggak ikut Olimpiade guys. Tapi Pedri itu bilang, saya itu nggak apa-apa, saya suka main bola, saya itu bisa jaga kondisi saya, pasti saya akan balik ke Barcelona dengan kondisi yang prima seperti itu guys. Jadi Pedri ini dia punya jiwa itu yang bagus gitu guys. Jadi dia memang suka bermain bola, jadi dia masih di bawah 20 tahun ya guys, kira-kira umur 18 kalau nggak salah. Tapi dia punya sikap yang bagus sekali guys. Dia itu diandalkan oleh Spanyol, sekarang di Olimpiade juga masuk U23 dan diandalkan oleh Spanyol lagi. Permainannya juga bagus. Dia punya itu yang dia nggak punyai sama pemain-pemain lain. Yang Pedri ini menonjolnya itu guys, itu visinya guys. Dia itu punya visi, dribbling juga oke gitu guys. Jadi operan-operannya itu juga maut-maut gitu guys. Jadi operan-operannya itu kadang orang lain tuh nggak kepikiran dia bisa ngoper seperti itu guys. Jadi ini visi permainannya nih Pedri itu bagus sekali gitu guys. Terus kalau kalian lihat perempat final kemarin lawan Pantai Gading itu guys, itu sebenarnya Spanyol tuh bejo guys. Spanyol tuh menangnya beruntung banget guys. Bayangkan di menit 90 itu Pantai Gading itu ngegolin guys. Jadi di menit 90 itu kedudukannya 2-1 untuk Pantai Gading. Jadi Pantai Gading 2 dan Spanyol 1. Dan di menit 93 akhirnya Spanyol bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2. Jadi di pertandingan perempat final itu guys, itu Spanyol itu bejo banget guys. Kalau kalian lihat hasil akhirnya kan 5-2 guys. Itu kalian jangan terbuai, wah skornya gede ya 5-2. Tapi sebenarnya permainannya itu guys, itu jelek guys. Dan Spanyol ini guys itu bejo banget bisa lolos guys ke semifinal itu guys. Dan 3 gol awal dari Spanyol ini itu guys, itu gol-gol yang kesalahan dari pemain belakang Pantai Gading guys. Jadi 3 gol ini kok menurut saya sih ini gol hadiah dari Tuhan guys. Jadi ya kalau kalian lihat Olimpiade Tokyo 2020 ini guys, itu rada rada ngelus dada guys, rada bersabar guys, karena ya kan permainannya agak mediocre gitu guys, sorry ya guys. Jadi banyak sekali itu kesalahan guys, jadi banyak sekali salah oper, defender itu pemain bertahan tuh sering kali bikin kesalahan guys. Dan itulah yang dimanfaatkan Spanyol. Jadi Pantai Gading ini bikin kesalahan-kesalahan terus dimanfaatkan oleh pemain Spanyol, akhirnya jadi gol seperti itu guys. Ya itu kemenangan Spanyol ini kok menurut saya sih ini pemberian dari Tuhan, karena memanfaatkan kesalahan dari pemain-pemain belakang Pantai Gading. Jadi bukan kreasi dari open play selama 90, jadi bukan kreasi dari pembangunan serangan yang bagus, tapi karena Pantai Gading aja nih defendernya yang jelek guys. Jadinya Spanyol tuh punya kesempatan untuk bikin gol. Dan yang bikin Pantai Gading drop ini kan gara-gara gol ketiganya Spanyol ini guys, yang akhirnya dapat penalti. Itu juga kesalahan pemain Pantai Gading, kenapa sampai jadi penalti itu juga nggak perlu guys. Itu bodoh sekali, masa nyundul itu tangannya ke atas gitu guys. Ya ampun, aku nggak habis pikir guys. Nyundul kok tangannya ikut-ikutan gitu guys, jadi tangannya aktif gitu, akhirnya bola itu kena tangan gitu loh guys. Dan kalau menurut saya itu penalti nggak perlu untuk Pantai Gading, dan akhirnya dimanfaatkan betul-betul oleh Spanyol. Akhirnya Spanyol bisa ngegolin 3-2 itu lewat penalti. Dan setelah penalti itu udah Pantai Gading tuh hancur guys, mentalnya drop, akhirnya Spanyol bisa menang 5-2 guys. Ya, kalau kalian lihat permainannya, jangan kalian lihat skornya 5-2 ya guys. Itu sebenarnya Spanyol tuh benar-benar kesusahan, dan Spanyol itu benar-benar bejo banget bisa lolos guys. Di permainan itu ya, gimana mereka penguasaan bolanya tinggi ya guys. Di tengah itu main bola gitu kan, bola-bola oper-oper tengah ke belakang, tapi nggak bisa bikin gol gitu guys. Jadi Dani Olmo itu nggak bisa bikin gol, depannya strikernya Asensio juga mainnya nggak bagus, nggak bisa bikin gol gitu loh. Jadi penguasaan bola tinggi tapi nggak bisa bikin gol, sama kayak di timnas senior kemarin pas di Euro seperti itu guys.
Cukup panjang ya saya bahas tentang Spanyol ini. Ya kadang gregetan gitu loh guys. Olimpiade Tokyo 2020 ini lihat sepak bolanya U23 ini benar-benar harus sabar gitu kok nonton guys, karena ya banyak kesalahan gitu kan. Ya emang sepak bola mediocre, kadang banyak orang yang nggak mau nonton gitu karena levelnya nggak setinggi timnas senior seperti itu guys. Terus kita bahas tentang yang kedua, Brasil ya guys. Brasil ini Richarlison guys ya. Richarlison ini bersinar guys di Brasil. Jadi top scorer untuk Brasil itu si Richarlison guys. Jadi pemain ini mulai menonjol, mulai bagus itu di Olimpiade ini. Kemarin di Copa America tuh mungkin sinarnya kalah terang dengan Neymar gitu guys. Jadi nggak gitu kelihatan. Tapi di Olimpiade Tokyo 2020 ini Richarlison ini kelihatan banget kok dia pemain bagus. Makanya Real Madrid itu kepingin mendatangkan Richarlison, kepingin beli Richarlison dari Everton. Tapi Everton juga pasang harga tinggi guys. Jadi ya itu yang bikin Real Madrid kesusahan untuk membeli guys, karena ya Everton tahu kalau pemain ini itu bagus dan dipatok harga tinggi. Ya kok menurut saya sih, saya kepingin Richarlison pindah ke klub lain lebih besar daripada Everton supaya dia bisa dapat banyak gelar gitu guys. Tapi ya gimana kok harga yang terlalu tinggi, Everton minta harga yang tinggi juga susah gitu guys. Ya barangkali setelah Richarlison ini bersinar di Olimpiade, banyak klub yang minat gitu guys. Mungkin klub-klub kaya bisa beli dia gitu guys, jadi dia bisa pindah ke klub yang lebih besar seperti itu guys. Terus Brasil ini guys, Brasil itu meskipun mereka itu menguasai pertandingan itu nggak seperti Spanyol sampai 70%, tapi mereka tetap bisa mengontrol dan mendominasi pertandingan guys. Dan peluang-peluang yang didapat Brasil itu cukup efektif, cukup berbahaya dibandingkan timnas Spanyol gitu guys. Ya karena ada Richarlison itu guys. Dan di tengah itu mereka itu yang cukup menonjol pemainnya itu ialah Douglas Luiz sama Bruno Guimaraes itu dari Lyon, sama Bruno Guimaraes itu dari Lyon, terus Douglas Luiz itu dari Aston Villa. Ya ini kan untuk selevel Olimpiade seperti ini tuh guys. Jadi pemain-pemain yang kurang dikenal ini itu cukup menonjol gitu guys. Padahal ya mereka dari Lyon sama dari Aston Villa guys. Tapi ya Brasil ini tuh cukup kompak timnya guys, dan mereka bikin peluang yang membahayakan tuh lebih banyak dan dengan tim yang cukup kuat gitu guys. Dani Alves juga bermain dengan sangat bagus sekali gitu guys. Dan seperti di video saya sebelumnya, kalau saya tuh juga menjagokan Brasil, saya menjagokan Brasil sama Spanyol guys sebagai salah satu juaranya. Dan mungkin ini kan road to final guys ya, impian saya gitu kan, yang saya idam-idamkan itu finalnya Brasil melawan Spanyol guys. Ini adalah final idaman, final impian yang untuk Olimpiade ini ialah final yang paling bagus, yaitu Spanyol melawan Brasil guys. Ya semoga itu terwujud ya guys. Terus kita bahas tim Jepang ya guys. Tim Jepang nih Takefusa Kubo guys, itu benar-benar bersinar di Olimpiade Tokyo 2020 ini guys. Ini bikin Real Madrid pusing kepala guys mungkin ya guys, karena ya dia di Madrid itu agak disia-siakan guys. Jadi dia dipinjam-pinjamkan ke klub-klub lain gitu guys. Jarang banget dimainkan di Madrid. Susah untuk menembus tim inti Madrid. Padahal di Olimpiade itu ini guys, itu Takefusa Kubo itu bersinar banget di Jepang guys. Jadi dia pencetak gol terbanyak untuk Jepang guys. Terus ya Jepang ini juga lolosnya cukup meyakinkan guys. Karena pemain-pemainnya juga dari yang bermain di Eropa itu cukup banyak guys. Jadi ada Ritsu Doan itu di PSV Eindhoven, terus Wataru Endo di Stuttgart, terus backnya ini ada Maya Yoshida di Sampdoria, sama Ko Itakura di Manchester City. Ya meskipun di Manchester City dia jarang dimainin guys, sering dipinjam-pinjamkan juga guys. Tapi Jepang ini pemain-pemainnya tuh cukup solid guys. Apalagi Takefusa Kubo ini pemain tengah yang sangat kreatif sekali kok menurut saya. Ya mungkin karena ini levelnya Olimpiade guys, jadi dia kelihatan menonjol. Tapi di Madrid saya
nggak tahu kenapa dia kok jarang dimainkan. Mungkin levelnya berbeda kok. Mungkin bermain di level tertinggi dia kurang kelihatan seperti itu guys. Tapi di Olimpiade ini guys, Takefusa Kubo ini benar-benar nomor satunya lah di Jepang gitu guys. Jadi dia bermain kreatif, bikin gol juga gitu. Jadi yang paling menonjol nih Takefusa Kubo. Makanya dia dijuluki Messi dari Asia ya. Messi dari Asia nih adalah Takefusa Kubo. Terus tim terakhir yang nggak bisa dianggap remeh itu adalah Meksiko guys. Meksiko ini adalah rajanya Amerika Utara. Benua Amerika Utara itu rajanya ialah Meksiko. Mereka itu pemenang Gold Cup terbanyak guys. Gold Cup itu kayak Euronya Amerika Utara guys. Jadi pemenang terbanyak Gold Cup itu Meksiko guys. Jadi tim Meksiko ini ya mereka kemarin melibas Korea Selatan dengan skor yang cukup telak 6-3 guys. Makanya nggak bisa diremehin juga Meksiko ini guys. Mereka tim terkuat di benua di kawasan CONCACAF Amerika Utara seperti itu guys. Oke, itu adalah pembahasan saya untuk 4 tim besar yang lolos ke semifinal di cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 guys. Dan saya mengimpi-impikan, saya mengidam-idamkan finalnya itu berhasil melawan Spanyol. Oke, di akhir video saya ingin mengajak kalian untuk terus menyemangati, mendukung timnas Indonesia guys, terutama di cabang badminton atau bulu tangkis guys, karena masih ada Anthony Ginting sama Gracia Poli sama Apriliani di ganda putri ini guys. Jadi terus dukung timnas Indonesia untuk semoga di cabang bulu tangkis atau badminton ini bisa mendapatkan emas guys. Gracia dan Apriliani ini guys itu mencatatkan rekor guys. Jadi mereka adalah ganda putri Indonesia pertama yang berhasil menembus ke final Olimpiade guys. Itu adalah rekor yang bagus sekali untuk Indonesia guys. Dan setelah 17 tahun guys, itu akhirnya tunggal putra Indonesia juga berhasil masuk ke semifinal Olimpiade lagi guys. Ya, akhirnya si Anthony Ginting ini bisa mewakili Indonesia, bisa membawa Indonesia masuk ke semifinal Olimpiade lagi guys. Setelah dulu 17 tahun yang lalu itu Taufik Hidayat sama Sony Dwi Kuncoro masuk ke semifinal juga guys. Dan Anthony Ginting ini juga akhirnya di Olimpiade Tokyo 2020 ini juga bisa masuk ke semifinal lagi guys. Jadi penantian selama 17 tahun akhirnya tunggal putra ini keren lagi guys. Dan yang sebenarnya diunggulkan itu kan ganda putranya guys. Ganda putra ini sungguh disayangkan nggak bisa dapat medali apa-apa. Tapi sebenarnya kan mereka diunggulkan dapat emas guys. Karena nomor 1 dunia BWF ini kan Marcus Kevin guys. Tapi Marcus Kevin kalah gitu guys. Dan ini jadi semacam sinyal gitu. Sinyal untuk tim Indonesia terutama di ganda putra ini guys harus cari regenerasi guys. Karena Hendra Ahsan ini kan sudah berumur dan butuh regenerasi, butuh penggantinya guys. Dan Marcus Kevin ini sudah terlalu banyak gelar guys. Dan puncaknya itu mungkin sekarang sudah menurun gitu guys. Dan banyak pemain-pemain di negara-negara lain itu melihat Marcus Kevin dan mempelajari video-videonya, mereka mempelajari cara bermain Marcus Kevin sehingga sekarang itu bisa mengalahkan Marcus Kevin seperti itu guys. Jadi mungkin di Olimpiade ini adalah peringatan bagi ganda putra Indonesia kita supaya mereka itu bisa cari pengganti, regenerasi untuk Hendra Ahsan dan Marcus Kevin ini harus putar otak, harus cari teknik baru atau skill baru supaya nggak kalah dengan negara-negara lain. Karena ya banyak sekali generasi-generasi baru guys, terutama yang mengalahkan mereka itu dari Malaysia itu juga potensial guys. Terus kemudian juara di ganda putra ini yang dari Taipei itu guys, Liang sama Wang Chelin itu juga hebat guys. Jadi mereka rising star seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Marcus Kevin ini semua orang itu sudah menonton videonya, musuh-musuhnya itu sudah menonton video Marcus Kevin, mempelajari gerakan-gerakan dan teknik-teknik dari Marcus Kevin. Jadi harus putar otak, harus cari cara lain, harus cari skill lain atau kemampuan lain untuk bisa tetap bersaing gitu guys. Jadi di ganda putra ini harus
harus apa ya, Marcus Kevin harus lebih pintar lagi, dan Hendra Ahsan ini ya sudah saatnya cari regenerasi gitu guys, karena ya The Daddies ini juga sudah cukup berumur seperti itu guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Ya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin video dan mengembangkan channel ini. Terima kasih ya guys, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.